Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 13 Agustus, Pekan Biasa ke-19. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memperbarui perjanjian-Mu dengan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Janganlah kami Kau buang dari hadapan-Mu bila kami jatuh, melainkan ampunilah dan tuntunlah kami kembali di jalan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan meminta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonkannya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia ke Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Petrus merasa bahwa 7 kali sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Tapi Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
Tentu Yesus tidak sedang meminta kita menghitung berapa kali kita harus mengampuni. Yesus ingin mengajarkan bahwa pengampunan bagi seorang murid Kristus tidak boleh dibatasi oleh hitungan. Mengapa kita harus mengampuni? Karena terlebih dahulu kita sendiri telah mengalami pengampunan dari Allah. Yesus kemudian menceritakan perumpamaan tentang seorang hamba yang punya utang sangat besar. Ia tidak mungkin melunasinya. Namun karena belas kasih, sang tuan membebaskan seluruh utangnya. Sayangnya, setelah menerima pengampunan yang begitu besar, hamba itu justru tidak mau mengampuni temannya yang berutang sedikit kepadanya. Disinilah Yesus menyentuh kehidupan kita. Seringkali kita seperti hamba itu. Kita ingin Allah mengampuni kesalahan kita, tetapi kita sulit mengampuni orang lain. Kita berharap Tuhan memahami kelemahan kita, tetapi kita mudah menghakimi kelemahan sesama kita. Ada kalanya kita berkata, "Saya sudah memaafkan, tetapi saya tidak akan pernah melupakannya." Atau, "Saya mau mengampuni, tapi dia harus minta maaf dulu." Bahkan ada luka yang kita simpan bertahun-tahun karena perkataan seseorang, pengkhianatan, perbuatan tidak adil, konflik dalam keluarga, atau kekecewaan dalam pelayanan. Memang, mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan itu benar. Mengampuni juga bukan berarti kita membiarkan diri terus-menerus disakiti. Pengampunan berarti kita memilih untuk tidak membiarkan luka dan kebencian menguasai hati kita. Ketika kita tidak mengampuni, sebenarnya kita membawa beban itu terus-menerus dalam hidup kita. Orang yang menyakiti kita mungkin sudah melupakannya, tapi kita masih membawa kemarahan setiap hari. Sebaliknya, ketika kita mengampuni, kita sedang membebaskan hati kita. Kita menyerahkan keadilan kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku tidak mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Aku serahkan luka ini kepadamu." Pengampunan adalah salah satu tanda nyata bahwa kasih Kristus sungguh hidup dalam diri kita. Kita tidak mengampuni karena orang lain selalu layak mendapat pengampunan, tetapi karena kita sendiri telah lebih dulu menerima belas kasih Allah. Mungkin kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Siapa orang yang sampai hari ini masih sulit saya ampuni? Siapa yang namanya masih membuat hati saya terluka? Adakah seseorang yang perlu saya doakan dan saya serahkan kepada Tuhan? Mungkin hari ini Tuhan tidak langsung meminta kita datang dan memeluk orang itu. Tetapi mungkin Tuhan mengajak kita memulai dengan satu langkah sederhana. Berhenti membenci, mulai mendoakan, dan menyerahkan luka itu kepada Tuhan. Dalam keluarga, komunitas maupun pelayanan kita tidak akan pernah bebas dari perbedaan dan kesalahan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengampuni menjadi sangat penting. Tanpa pengampunan, relasi akan dipenuhi perhitungan. Dengan pengampunan, relasi mendapatkan kesempatan untuk dipulihkan. Pada akhirnya, Yesus mengingatkan kita bahwa kita semua adalah orang-orang yang hidup karena belas kasih Allah. Kalau Tuhan begitu murah hati mengampuni kita, maka kita pun dipanggil untuk menjadi murah hati terhadap sesama. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar hati kita tidak menjadi tempat untuk menyimpan luka, menyimpan dendam dan kepahitan, tetapi menjadi tempat di mana kasih dan pengampunan itu bertumbuh. Ya Tuhan, ajarlah kami mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Ketika hati kami terluka,
berilah kami kekuatan. Ketika kami kecewa, berilah kami kesabaran. Dan ketika kami sulit mengampuni, ingatkan kami akan begitu besar pengampunan-Mu kepada kami. Ampunilah aku Tuhan atas dosa yang telah kulakukan, karena aku tak berbelas kasihan pada mereka yang minta ku maafkan. Sungguh sulit hati ini untuk mengampuni sesama kami, bahkan mereka yang kami cintai. Berat memaafkan yang lukai hati. Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Hati kami terselimuti oleh benci, dengki, iri hati. Berilah kami kasih-Mu yang suci, agar hilanglah segala rasa benci. Ajar kami mengasihi, memaafkan dengan ikhlas hati, agar hilang segala dendam di hati, karena kasih-Mu selalu mengampuni. Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Oh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengakhiri permenungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita
orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.